Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Abdurrahman ma hamalaka ala anta hujja aman. Mulai awal ya. Anta hujja yen to haji sira aman ing dalam setahun wa ta'tamir lan umroh sira aman ing dalam setahun. Wa tatrukalan ninggal panjenengan al jihad ing jihad fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Kot alimta teman-teman ngerti sira mak ing perkara roga kang maringi seneng. Roga kang maringi seneng. Dorongan sapa Allah fihi fil jihad. Kala dawuh sapa Ibnu Umar, niki Ibnu Umar putrane Ibnu Umar. Kala dawuh sapa Ibnu Umar, yabna akhi. He anake dulur ingsun Bunyal Islamu ala khamsin. Dunia den bangun apa Islamu Islam ala khamsin ing atas lima. Rupane siji imanin billah, yaiku iman kelan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa shalawatil khamsi lan iman wajibe shalawat 5. Wa siyami Ramadan lan poso Ramadan wa ada zakat lan ngakoni zakat wa hajjil baiti wa hajjil baiti lan ngakoni haji ning baiti. Kala dawuh sapa rawi ngoten nang kitab sampeyan lengkap. Kala dawuh sapa rawi utawi sapa rajul ya Aba Abdurrahman ala tasma'u ma zakara wa fi kitabih wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Wa in ta'ifatani lamun ana kelompok loro minal mu'minina istatari padha perang sapa ta'ifatan fa aslihu mongko ngrukokno sira kabeh damekno sira kabeh bainahum bainat ta'ifaten. Sampai ila amrillah semoga maring dawuh pangeran ila amrillah niku fa aslihu bainahum fa in bahot ihdahuma ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wa qatiluhum lan dawe Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa qatilulan merangi sira kabeh ing kufar, ing wong kafir hatta la takuna sing ora terjadi apa fitnatun. Fitnatun asir kon tegese kemusyrikan. Kala dawuh sapa Ibnu Umar fa'alna nglakoni kita ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana fa Islamu Islam iku qalilan kuwi. Fakana mengko ana sapa arrojul wong lanang yustami ku jen siksa sapa rajul. Fi dinihi krana agamane rajul ing dalem agamane rajul. Ima kotalu ana kalane mateni sapa kufar ku ing rajul sing masuk Islam. Wa ima yu'adzibu ana kalane nyiksa sapa kufar ku ing rajul sing Islam. Hatta kasura singgo al-kafir wal Islamu Islam. Falam takun mengko ora terjadi apa fitnatun fitnah. Maksudnya penyiksaan ning wong Islam sing penyiksaan ning wong sing lagi masuk Islam. Kala dawuh sapa rajul. Sama kau luka, mongkau teopo pendapat panjenengan si alien ing dalam masalah Ali wa Utsman radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Ibnu Umar. Ama Utsmanu apa nuntu Sayyidina Utsman fakana Allah. Mongko ana sapa Allah apa sepura sapa Allah anu sangi Utsman. Wa ama antum manapun te sira kabeh fakari itu mongko gedeng sira kabeh ya apa ento nyepura sapa Allah anu sangi Utsman. Wa amalion anapun te Ali kufabnu amri Rasulillah mongko putrane pamane Rasulillah. Wa qatanatu lan manggone Nabi. Wa asara ni sara sapa Utsman jadi kelantangan. Wa asara lan isara sapa Ibnu Umar. Dia di lan dawuhe Ibnu Umar faqala hadza baituhu haitsu taruna. Hadza utawi iku baituhu mai dina Ali haitsu taruna kirane ningali sira kabeh. Pun iki terus kalau waca niki sing nomor 429 ya nomor 429 sing mulai pertama. Walakin naga arta ayutia ashabu Rasulillah ba'dhum ba'd. Mun kalau waca mulai niki alinea sing terakhir halaman wau 428 sing terakhir. Wa inta binu amsil ya anil qasim bin Abdurrahman annahum qalu sing alinea taklib Umar radhiyallahu anhu fil fitnatil ula. Ala takruju boyo metu sira fatu qatila moko derek perang panjenengan faqala qat. Teman-teman perang sapa ingsun wal ansafu halil te berhala te halil te berhala iku benar rukun antarane rukun Yamani utawa rukun wonten mawon nggih rukun Berni rukun Hajar Aswad wal Babi lan itu wae. Nggih rukun napa Hajar Aswad nggih wal Babi lan bab Ka'bah. Hatta napa wa sehingga Allah sehingga ngilangno ha ing ansab sapa Allah taala min ardil arab Allah azza wa jalla min ardil arab saking bumi arab
Pana mongko ingsun akrohi ura seneng ingsun anu kotilan to merangi ingsun mayaqulu la ilaha illallah. Qalu wa ma ra'yu kadzalik. Wa ma ra'yu kadzalik. Wa demi Allah ma ra'yu ka utawi ora ana tipe pendapat panjenengan dalika mengkono-mengkono iki. Walakin naka. Tetapi nek panjenengan ku arep ngarepno panjenengan ayafniya utawa ayufniya yen ton tek. Ayafna mi pasene. Yen ton tek sapa ashabu Rasulillah sapa sahabat Rasulillah. Ba'dhum sebagian sahabat dan sebagian. Ayubnya yang pengentekno, atau saling bunuh sapa ashabu Rasulillah ba'dhum ba'd. Hatta idalam yaqqa sika nalikane ora ijek sapa wiru kaliyane panjenengan. Kila bayi uli Abdillah bin Umar. Bayi ube atau sira kabeh Abdillah bin Umar di imaratul mukminin lan mimpin wong mukmin. Kala dewa sapa Umar wa madalika fiya. Madalika ora ana temukon-mukon kabeh fiya ing dalam itu. Walain idza qultum lan nalikane ngucap sira kabeh hayya 'alas shalah. Ajab tuku mongko nyembadani ingsun kum sira kabeh. Hayya 'alas shalah mereneo sira kabeh. Hayya mereneo sira kabeh 'alas shalah ing atase salat. Ajab tu mongko nekane ingsun kum sira kabeh. Hayya 'alal falah mereneo sira kabeh ning gone kebejanan dunia akhirat. Ajab tu mongko nyembadani ingsun kum sira kabeh. Wa idza taraktum lan nalikane pisah sira kabeh lam ujam iku mongko ora bakal ngumpuli sira ingsun kumi sira kabeh. Wa idza tamattu lan nalikane ngumpulna sira kabeh lam ufariku mongko ora misai ingsun kumi sira kabeh. Terus niki kula terangno niki bulan Muharram. Ini tanggal 21 iki. Tanggal 21 iki. Muharram tanggal 21. Wes pokoke fungsi likur iki. Kira kali itu. Pangkemu. Akhirnya kuarit. Kuarit akhirnya apa? Kuarit. Ini kalau terang ini masalah sensitif, tapi saya ingin mendudukkan permasalahan lewat sanad-sanad kula dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya sendiri. Walhasil terdiri pengiran ngersano. Terdiri pengiran ngersano kelompok Sayyidina Ali. Niku perang kalian kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Iku terdiri. Terdiri. Kiai itu karena kiai itu napa? Terdiri. Kalau kue rata tak berbujuk terdiri. Kalam berbujuk napa? Terdiri. Terdiri itu dinikmati. Tapi ya beda ilmu. Jadi misalnya Mas Bojo cerewet ngamuk kue udah tapi aku juga nikmati. Iya wae sing diamuk aku, ora ngamuk tangga malah dianggap stres. Ini wonten tiyang alumni pondok ini saat ini sering kalem tembelek ke pulau gara-gara naik pegatan konsultasi ke pulau. Bojo kula kurang ajar kan. Ngerti kula marat menjalui duit. Tapi jaluk ini gue mungkin sengkurang, pulau sing sabar boten ya, apik jaluk lanangan yo malah repot. Dia sadar, ternyata istrinya baik. Mereka jaluk lanangan dia, jaluk dia. Paham ya? Masa kok berarti salah puluh ya bojomu wong apik tenan. Nak jaluk lanangan dia malah koyo opo. Masa kok berarti solikat dia solikat. Lah tani iki harmonis sugih. Ngono kuwi eling terus beda ta kula. Perkara tak jadi dijaluk iku mikir wong ora nganti lapor kok dijaluk iku. Tenang kowe tenan. Ya apik tenan nang iki. Nah, bujum nganggep kue niku musuh, diamuk terus dijalui duit ini nopo normal. Nah, ngamuk wong liya malah repot, malah nopo. Nah, karena ngamuk keluarga itu baik, ya, ngamuk keluarga itu apa? Nah, kadang Allah ngaji teori itu, ini ngaji kelas ngalim tenang, kelas ridho betul. Buat niki kula wani, yang ben ketemu pangeran di sowan nggih madhab niki. Ngamuk dulur wae, ngamuk keluarga wae. Kok ngambung dia malah perkara, nggih, ngambung dia napa? Walhasil Rasulullah itu nanti ngendikan, saya minta 3 hal sama pangeran, yang 2 dituruti. Pokoknya umatku bisa ampun mati kelaparan. Jadi wong marat layu mangane ya akeh-akeh kok. Mangan sing marat mangane. Kula beruken mangane kata orang. Walhasil dungane masalah kesejahteraan. Yang ketiga itu Nabi sebagai agama ini sebagai bapak umat ya, sebagai Abdul Mukminin. Niku donga ya Allah,
Jangan sampai antar tiang Islam niku saling bunuh. Kulo nu mboten mentolo, nek tiang sing iman mek kulo saling bunuh. Tapi jawab Allah malah lucu. Ora iso mat nek iku ora tak dulu. Aku iku rada ikhlas nek wong Islam dipateni padha Islam. Mergo cek gagah, pateni wong kafir malah ora pateni. Jadi iku kena dia anak ditabuk wong dia ora pateni. Tapi nek ditabuk kakak adike rada ikhlas. Tapi tabuk anake wong. Jadi kadang teoriku kadang valia. Kowe duwe anak, dia mau pakdine valia kira rada ikhlas. Nek dia wong liya mau. Padahal kadang itu ngomong anak itu kok tenang. Nah, dikerani bapak wong liya malah. Jadi ini sama-sama teori yang dirasakan oleh fitrah manusia. Di saat yang sama wong ambil dulur kok tukaran. Itu ya aneh. Wong ambil dulur kok tukaran. Tapi nek anak kakak PAD tukaran kuwi luwe ikhlas timbang ditukaran. Anake wong nopo? Wong iki. Paham? Jadi kaji itu karena wis sak level. Nah, misalnya kaji itu kira kaji ya, medun panas. Dan ternyata Tuhan pakai teori itu. Orang itu mas, aku malah ikhlas nak kekasihku wong mukmin dikalahno wong. Sebab itu ini takdir. Jadi tidak mungkin jadi syariat, ini takdir. Mulai zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, wono perang wong Islam, wong Islam itu wilayah umil. Iya. Mulai cerita aman kurat sampai cerita perebutan kekuasaan yang Demak Bintoro nanti jadi Arya Penangsang tanggaan gitu. Jadi Joyo sampai kau wong kenenan. Saya ngateni bapak belum yang perizinan terus sejarah. Saya wong kerajaan yang Demak Bintoro waktu itu bisa ngikuti ngayuk jo. Jadi sunai pengiran yang di Demak itu pusat, sesuai malah jadi kadipaten. Pemimpin yang memiliki itu butuh ekta, paham ya? Kalau orang pas paham, mereka merarok coba. Kemudian itu sejarah yang ada. Kabarnya Bapak Pulau itu belok, pinter, Arya Penangsang, sing Bapak mau belok. Tapi cari ini, rasa kok ciro-ciro. Saya ada kebiasaan pacaran anak turun. Tidak, tapi itu sejarah ya, sejarah. Jadi sampean kudu kok. Ada teori di mana wong wedok ngamuk bojo normal, seorang ibu ngamuk anak normal, dulur-dulur tukaran normal. Meskipun dalam keadaan normal Anda akan bilang wong dulur-dulur kok tukaran mbek wong liya. Yo tukaran mbek wong liya malah dilapor polisi. Nah, mbek dulur terkena. Nah, kadang Tuhan itu pakai teori itu. Makanya Allah gagal. Riyen wong Islam nanti wilayah milik anak kata-kata itu karane mbek padha nopo. Ora mungkin jadi syariat. Kalau catat itu tidak mungkin jadi syariat. Tapi ku jadi itu karane ekstrim kasus-kasus Mesir Syria itu ekstrim sampai bunuh-membunuh. Itu karane mau gremeng-gremengan tok kaya padha kiai ini gremeng-gremengan. Mbok beda firqah mbok beda. Kemudian nak beda firqah wah nang rasane semangat. Jadi dia yang pengalaman kasus kulo. Ini pun di musola biasanya ya tetap orang musuh ya kiai jenis ini. Misalnya ramusan bekir kuliah kan musuhan kiai tangga kan. Tetap kegiatan musuhan itu ada terus pak. Kegiatan musuhan apa? Ada. Malah sebaiknya dikasih mainan musuhan di kelompok liya ben. Ya ben kita tidak jadi korban pak. Kita tidak jadi apa? Meni weleng. Nah walhasil Ibnu Umar termasuk orang yang memahami ini. Sehingga ketika dia ditanya, Mbok Jinan sikapnya yang jelas, bela Ali atau bela Muawiyah? Tidak ada ikut-ikutan. Lalu lucunya si penanya ini provokator. Ini naifnya penanya. Makanya nih dikon kan ditakoi uang teman-teman. Ini mesti ditakoi provokator. Penanyanya ini provokator. Ngawur di sana. Alat tatas ma'uwaha ta'ala yurohidu fil jihad. Jadi anak itu betapa pentingnya jihad. Dianggap bela Ali atau Muawiyah itu jihad. Pokoknya yang jelas, nak sing bener sih bela. Jadi Umar lihat santai. Aku bela sing bener jelas itu tahu zaman Rasulullah. Musuhnya jelas kafir, jelas salah. Rasulullah jelas bener itu tahu. Mikir nih kok wah ayat. Jadi kalau orang terlalu semangat jihad harus mikir. Dulu kita bela Rasulullah jelas bener. Musuhnya jelas salah. Kalau kalian ini Rasulullah jelas bener. Musuhnya jelas. Tapi nak kiai, dulur, firqah.
Juga dengan tahu kalau mau Ibnu Umar itu cerdas, dia udah terprovokasi. Wah, contoh belo yang bener aku tahu. Kotana ala asli Rasul, aku tahu perang zaman dari Nabi. Jelas-jelas yang disembah itu yang digire Ka'bah bro. Terus Ibnu Umar nyindir, wale sakakitalikum alal mungki. Perang sekarang itu sudah merebut kekuatan. Misalnya saat ini hati-hati, misalnya sampai gede kelompok tertentu, berdiri eksistensi kelompok tertentu juga kan, nggak mesti krono dielahin apa kalimat. Kue tersinggung, kadang krono hati nafsu, mau dia itu punya uang bodoh, punya uang dia itu punya uang bodoh. Dan padahal termasuk ilmu dia itu rido nak disalah paham. Lalu kok dia itu jadi bodoh pertanyaan. Padahal masa ilmu kiai nabinya gak tersinggung, nak dilarani nyepu. Kalau kita yang dilarani kiai berpaut wah nanya wong, kalau ngalim jadi wong bodoh. Dia tahu mau, itu wong ngalim udah jadi bodoh. Termasuk ilmu wong ngalim sabar. Nak disalah paham nyepu. Yo sejak makom itu lebih semua tapi intinya dia begitu. Nah, tiga Ibnu Umar itu punya keunikan. Ini yang saya ikuti. Madzhab Ibnu Umar yang saya ikuti. Bahkan ketika pembunuh Sayyidina Utsman itu diketahui dan orang itu mayoritas banyak, itu beliau biasa makmum. Ketika ada jamaah kelompok yang dulu punya masalah, beliau mau makmum. Ditanya sama orang-orang, kenapa Anda makmum sama orang yang dulu saling bunuh? Jadi Ibnu Umar, pokoknya bangsa jelas benernya aku melok. Wong iki hayya ala sholat, hayya ala. Bari Ibnu Umar makmum ya mau imame misale GR, wah berarti balaku orang yo ora balaku, pokoke nek tidak mesti apike. Tidak sholat mosok tato. Iku sirine kenapa kula nu makmum sinten mawon purun. Kok Ibnu Umar yen makmum sinten mawon. Nah, saya wong rapati ngalim makmum pilih-pilih ini tadi sunnah dari fakasi terapi, ini tadi benar dari pekiye, kabin. Oh pekiye benar dari waris masjid kok muatai atau sulit dia, dari masjid kok waris dan dari pangeran orang kok diwaris. Kena waris masjid tak berarti anak turun pangeran. Pengiring itu waris mau turun, nah masjid dari pangeran tahu kok. Baik pangeran kan, dan anak imam itu waris ya, pangeran udah itu diwaris. Kepengeran ada anak apa? Dan ini harus jadi ilmu. Ini bulan Muharram yang koloniasi sangat dalam. Ciri utama Muharram itu alal muslim. Hak wong Islam itu haram damuhu wa maluhu wa itu. Makanya pidatonya Nabi di Arafah, ayu baladin hada wa ayu syahrin. Kenapa darahnya negara haram? Haram itu haram darah. Enggak boleh dialirkan, enggak boleh dibunuh. Ya bulan Muharram ini mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus nomor 3 wa irduhu harga diri. Kula nu istikharah bolak-balik nang pengira. Sing paling rusak harga diri itu sebetulnya tidak wong-wong fasik sing ngenyek padha fasik itu ndak, atau kita orang soleh ngenyek wong luwih. Sing paling dosa menyangkut harga diri cara kula malah ulama. Niku kula istikharah bolak-balik malah ulama. Ulama sekali fatwanya salah itu harga dirinya orang Islam akan hancur. Dan itu yang saya paling takut nak ketemu pengira. Misalnya saya mubalek atau kiai ulama atau apa disebut. Karena era modern aku ngomong, kok kiai saya ini agak juga gak dirgani wong. Nanti kiai itu di mobil itu juga dirgani. Ya omongan itu mungkin normal ya. Normal artinya dia mungkin ilmu pas-pasan atau ya ngetono mentale ini lah. Ternyata dia itu sebetulnya melarat macam-macam lah. Pokoknya kita ngomong-ngomongnya. Tapi jelas omongan itu salah secara prinsip. Mana ada aturan ulama itu harus ada. Dan mana ada cita-cita kita itu jadi ulama ingin dihormati orang. Ya jadi narap juga dia dihormati orang. Berarti kan dia menjadikan dihormati sebagai tujuan. Mana ada ajaran dihormati itu ingin jadi tujuan. Itu berarti syarat 2 kali kan. Syarat akidah, syarat tujuan. Nah saya merasa bisa sama Tuhan itu di rumah Allah. Nah, sampean kepengen selamat ketemu pengira berapa? Tentu kita kena hukum sosial. Misalnya pegawai negeri itu orang terhormat, guru SD terhormat, kiai, sing laris, tukang pidato itu nopo terhormat misalnya. Nanti rapati laris, terus rodo diutang kongko,
Anaknya jadi sapam, itu dari ini orang terhormat. Jadi kan mulai manfaat, cuma jual rizkinya gak mandi pak. Nah itu yang saya paling takutkan. Takut saya begini. Umpama ulama itu waras dan fatwanya juga waras. Iku rawono wong Islam sing tidak terhormat. Kalau baleni malih. Umpama ulama itu waras dan fatwanya waras, itu enggak ada orang mukmin yang tidak terhormat. Sama tak cerita misalnya gini, ini zaman Rasulullah. Rasulullah nanti ngendikan, Uridot aliyah ujuru umat. Kabeh ganjaran umatku dipentokno ning aku, dipertontonkan kepada saya. Sebelum saya meninggal semuanya ditampilkan ke saya. Bahkan setelah saya nanti ketemu Tuhan, itu kabeh ganjaran umatku ditampilkan ke saya. Hakal kozat, sehingga tukang sapu sing ngresikno kotoran, sing ngresiki kotoran dari umat. Jika Nabi ngendikan ibadah paling dhuwur itu kalimat la ilaha illallah. Paling rendah itu imatatul adza anitorik tukang sapu. Tukang nopo sapu. Beliau ngendikan ojo geman nyentak wong sing njaluk-njaluk. Iso wae sing njaluk-njaluk luwih mulya timbang kowe. Kita ini kan ndak fair. Ketika kita ndak sedekah enggak dikritik. Padahal ndak sedekah itu salah, mau gue juga. Tapi ketika itu ada kejadian wong njaluk kita kritik, mergo wong njaluk itu salah, kecuali jadi profesi itu memang enggak bisa ditoleransi. Untuk mesti kata tukang ngemis bojone loro sing dijali bojone cita itu kan itu mau kriminal. Ini kalau diceritani sampe mesti lho. Jenengan ora sampe akeh pengemis itu mesti kata pengemis bojone kalih. Hasil kono apa? Kan kabar sing dijaluki bojo cita kerengera kan lah. Sing jaluk apa? Ini parah, ini umur parah. Nanti wajib dikritik. Nggak artinya gini. Ketika banyak ulama kiai mengatakan kiai itu dekat sosial, kiai itu mulia, benci regani wong. Akhirnya kiai-kiai sing cara Allah ku afdal, mergo golek barang halal, mungkin terdiri dari pengemis, mungkin terdiri tukang sapu, satpam. Ini menjadi tidak terhormat, harga dirinya hancur. Coba kalau semua ulama itu fatwanya benar, pokoknya anggar halal itu diri toko, anggar mergawi apapun inane nak halal, itu diridani. Terus ngomong terus. Nah di dunia rawan hisab, mana nara di dunia bebas hisab. Terus apalagi di hadis-hadis itu Nabi nangetikan rubba asa madfu'in bil abwab law aksama ala wa la barruhu. Akeh wong cara lahir pakaiane dual-dual, pakaiane gak menarik. Tapi umpama sumpah ning pangeran sing didengar. Tapi itu tadi gara-gara fatwa sing paling selingkar wong sing paling kuat. Soalnya banyak orang Islam yang enggak punya jadi karena sawangane wong imo dadi satpam, sawangane wong imo, kok tukang WC sawangane. Padahal umpama kamu itu lihat itu umat Rasulullah, itu tolakul halal. Maka mereka akan terhormat. Mari zaman dengan hati-hati, nak fatwa itu dengan hati-hati. Ya bahwa kita fatwa saja. Wong Islam kudu ana sing sugih, nggo jihad. Iku jono sing marah di istiqomah mbak di sing marah. Ya pokoknya harus adil. Pokoknya nak ngomong yang benar, jangan belani yang juga. Paham ya, tetap niki fatwa kulo. Memang kulo memang beristikharah tentang pangeran. Pancen paling ngeri itu hal-hal kayak ini. Lalu kulo sering cerita tentang jenengan. Kulo yang sering dinasihati bapak. Hak kowe ngalim sing langit lah. Yang penting ojo mulya. Bahkan kulo termasuk kiai sing ndonga muga rapati mulya. Ya selain dari bakat, tapi wis ra bakat yo ngono. Cuman bener tenang soal santri kula katan. Ya biasa mawon. Ada soal, maksudnya tapi ngaji jenengan akeh konser menangan ke kula. Oh, tak mengapa orang soleh itu akeh. Sampai ngaji ku pecundang. Konser bayar 200.000 ning Jakarta jane. Ngaji ben ngantuk ora bayar ora mesti semangat. Mulane iki cek pasar ya, cek apa? Kan ditakoki pangeran, wong delok konser 200.000 cek antri. Iku tekane 5 jam sebelum kowe ngaji ra bayar tekane terlambat. Ijek ngantuk. Mulane iki kok biar sing ngajak aku akeh cek mulya konser mengan. Asal cek dunya udah tetep mulya wong tuh. Nyanyi ning luar negeri itu bayar 700.000 tiket entek. Tekane sik kuwi konser bengi tekane. Ora ono wong soleh mulya ning dunya tetep mulya wong fasik ngatur kula. Tapi cek dunya mulya wong apa? Ada dalam masjid ana gedung biskop. Harga surga tiket 10.000 diamu wong akeh. Biskop 50.000 wong ra pro.
Kalau nanti usul kan kiai terlalu, aku mau jadi kiai utama, aku mau orang mau masjid atau tiket ya, malah gue super. Kita ini kan lucu, nah gue maksiat bayar gak janggal, tapi gue taat bayar, kan syarat. Dan orangnya sama, kadang ya yang ngaji ini yang bayar tiket. Itu kan lucu. Lho gak benaman rasa lain. Betapa kita ini soleh tapi soleh pecundang. Malah ini bener. Kalau ngeling pengiran pala tujaku antasaku. Gua alamu bimanit. Wong ora usah sok bersih sok suci karena pengiran banding notoat lambe maksiat. Nggih banding notoat lambe nopo. Ana kiai nak mungkar wedi dari wedi diancam pembunuhan. Ini mesti pengiran ngeling, no. Bandar narkoba itu diancam pembunuhan. Bahkan antar geng ya diancam pembunuhan. Ini wani jadi geng. Padahal bertakluk dalam maksiat. Dan kalau nanti tak kerti geng, itu sidang kok puisi tenang. Kita itu isin. Gue sebenarnya rata aja pengiran oleh ngeling dong. Gue bolak-balik ngeling. Yang gak tengah apa-apa. Itu kemulan. Banyak. Maling ayam, maling telur. Ini gue kan nyebel. Gue katoan cekak, ikut nyolong titik. Rawat dikanya. Padahal demi mak, gue demi tahajud. Misalnya sampean dakwah keliling ning dindi, wedi disalah pahami. Bandar narkoba keliling ning dindi, taruhannya di penjara. Enggak tahu. Ada pangeran ngerti wong soleh diperingatkan wong dolim. Jadi tegene ayat intaku ta'lamu na fa'innahu ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah ya. Jika kamu takut sakit karena berjuang, orang-orang nakal itu juga. Mulai nanti cerita tentang ibu-ibu, kepeksa cerita tentang ibu-ibu, ngidolan aku pulau. Lalu kan pulau betul menerima ngaji sutri, soal pulau rombongan. Kebetulan ketuanya itu anaknya dulu pulau, terasa ngelak. Ya orang sedikit ulang, kadang ini waktu malam. Tadi kan ngomong ngaji di sini dengan pulau ratu Rusi. Kata-kata nanti kita cerita kemana? Kalau nerang nanti, lara-lara nih, uang udah dilunti, jadi. Padahal kafe umsolan punya uang berkorasi, kasih kebujuan besar, terus kudu melayani. Yang melayani tepat-tepat, kadang tinggal tinggal kalau mungkin barangnya macam-macam. Tinggal tinggal, nanti lama tinggal, pokoknya mesti orang tepat. Kadang sing lanang untuk bojone elek, kadang sing wedok nganggep sing lanang apa? Iki loro-loro. Kok calana sing ganteng-ganteng ora di duwe, Pak. Sing di duwe wong wis mapan tuwa meh mati. Dene kudu nglayani wong elek tuwa meh. Iku piye loro. Kok di duwe preman-preman sing ra tawadus bar minum mabuk takonan ku dhekne. Nah, ya loro. Kalau selera ada ning milih calana ganteng. Asik. Tapi itu ada di duit, maksudnya. Akhirnya yang di duit, yang kelar order. Malah tuwek, men. Oh, periman, rata waktu, tahunan. Produk ini, astagfirullah. Jadi, si usulnya gue lumayan bujuku lelek. Itu abis. Lumayan bujuku lelek lagi, ya. Jadi itu kelirunya kita. Kita sebagai ulama harus peka. Kadang kita ini berpikir bahwa maksiat itu selalu nikmat. Misalnya, ya itu tadi, enak kan, riset, nggak ada aturan tuh enak. Kata siapa, di mana-mana itu ada aturan. Loh, kamu tidak bisa kan menggauli siapa saja tanpa bayar. Mesti ada aturan kan, sama kan? Soalnya yang kelas larang, ya larang. Tetap ada aturan kan, dikon bayar itu namanya apa? Aturan. Kita ini jadi ulama kadang pecundang, dan enak jadi wong nakal. Butuh wong iki kesampian butuh. Jadi apa di dunia itu juga ada. Misalnya paling ahli kok egois, ngusing kenceng, kok anak buah, kan tetap ada aturan. Lo enggak supaya tahu bahwa orang maksiat itu jangan kira bahagia, mereka juga punya masalah. Saya pernah ditanya oleh orang sekuler, Pak Bah, saya paling enggak senang dengan ada pesantren satu. Dia peneliti sosial, kenapa deh? Rakyat itu kayak raja kecil, santrinya pun tuh samina wa atokna, terus kalau diperintah enggak boleh bantah, enggak ada demokrasi di situ. Wah, Profesor Bintu ya. Kok bisa gimana? Geng-geng yang terminal anak buaya itu bantah. Yuk kami nak waktu nak. Tak mau geng-geng di Jakarta. Apa anak buaya tahu bantah? Tidak juga ya. Maksudnya, jangan kira dunia itu hanya di dunia kiai preman-preman anak buaya tahu bantah.
Ketuane tenang nek omah restoran yo. Sama. Lari kena rezeki ngono teman-teman mirip preman. Enggak, artinya peneliti itu kadang lucu ya. Wes pancen uteke kadung ra soleh. Uteke kadung ra soleh. Kenapa yang dikritik itu kiai? Dari alasannya kiai itu munafik kecil. Anak buah raja hak pilihan, nurut samikna. Nulan pintu peneliti kok pintu. Karena geng-geng di terminal sama delok film-film Cina. Wah, anak buah itu sempat rokok ya ora gelem. Bocil sempat rokok ya. Apa anak buah itu gak otomatis? Enggak kan? Buah tak ditembak. Khianat jadi. Nah, sampai khianat paling gandam gene, gak manfaat ilmunya. Aneh enteng, apa? Ngeri nih. Ngeri nengken, tembak kan, khianat kan? Ada mantan anak buah melok ketua geng dia, ditembak. Kiai kan paling bermentok. Iya, bermodal aku modal. Ya kan ringan, normal. Nah ini kadang lah itu ya, ini harus kita ingat. Kalau suwun dengan harus diingat bahwa dunia maksiat itu gak kalah sumpahnya. Lalu kayak sing seneng jadi wong toat, ya sing seneng jadi wong apa? Toat disebut kultifat billah wa fi rahmati fa fi dzalika baru sing seneng berfadl ya Allah. Mulai nak perang be preman itu kan mikir, waduh, wong tukaran be preman kok nang aku kena bacok terus mati. Dia juga berpikir gitu, kok aku nang kena mas. Jangan kira yang takut mati hanya kita, lawan duel kita ini juga takut. Itu yang ditanamkan sahabat. Malah ini intaku tak lamu nasa indakum ya lamu nakama tak. Watarju namina wah malaya. Jadi ceritanya sahabat yang zaman-zaman itu matur ya Rasulullah. Gara-gara belani jenengan, belani aku mau di tangan kulo hilang kita. Sing sahabat kita tangan sikil kulo hilang kita. Tentu ini sahabat yang biasa, yang awam. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, yang sahabat biasa. Ya saya ukin-ukin. Terus Rasulullah dinya. Lha kok wong kafir ka ono sing tangane putung. Sing sikile putung, sing mati ya pirang. Toh mereka demi jalan yang kowe ngunamuni demi jalan benar kok sama. Jadi kalau kamu jadi kiai itu ada masalah. Yang jadi ketua preman apa tidak ada masalah? Antara mereka juga saling ancam bu. Jadi pengedar narkoba pada ada masalah. Ya maaf, waktu kena dibujuk oleh. Ya kok, londe-londe sing wayu nolok tenang, rokok pelanggannya. Tapi soalnya kena oleh yang dibujuk contoh tambah. Kalau zaman Nabi ya dulu. Orang sahabat itu wale orang wireng ya. Kabeh wong sepakat raga kalau mau wedok iki. Aku Nabi kadang ya dulu. Ono wedok paling ayu. Kabeh sahabat ngamar tak dikek. Dirabekno cahaya. Nabi oleh guyon. Aku kepengen roh pasangan surgawi. Pasangan surgawi ya kuwi itu. Walhasil cara dua sejolia akhirnya saya rebutan. Bahwa dia darani pasangan surga dia lebih dari tengah lanang elek. Dari tengah itu karuan Thomas mas. Aku biro sabar ke biro syukur. Mergo sabar gone swarga syukur gone apa? Akhirnya paham. Akhirnya saya besok gerem, gue nak ibadah karena syukur. Aku ibadah apa? Jadi kan aku pengen jadi pasangan surga. Iya kan ya gitu. Lah syukur ibadahnya pada suku. Tapi itu kecil ya, kemungkinan itu kecil. Oh ibadah itu kombinasi syukur kenapa? Sing lanang jemah iki. Yo karuan deh Mas. Ngaku tak sabar iki entek apa. Alhamdulillah berdoa. Sing wis sabar. Tapi ben nanti ben aku ben roh pasangan ahli swarga ya iku. Nyongkone krono ibadahe tambahan. Sing kita ibadah sabar, kita ibadah apa? Jadi ini jelas ya, kalau zaman fitnah, orang Islam salah paham di Islam. Tapi kalau di Indonesia itu baik, nggak sampai pembunuhan. Kalau kayak di Mesir, di Syria kan sampai nopo. Nah, saya kenapa menjelaskan ini? Karena nggak janggal terhadap sunnah Allah. Kadang Allah itu punya sunnah di luar kita juga.
Itu kenapa orang Islam malah saling bunuh. Memang itu tidak akan jadi syariat, kita garis bawah. Itu tidak akan jadi apa? Syariat. Itu pasti. Enggak mungkin saling bunuh itu jadi syariat. Saling ngerasani jadi syariat. Tapi itu sudah sunatullah. Kue luwe ikhlas nak kakak mbak adik tabuk-tabukan timbang anak ditabuk di wong. Paham ya? Jadi itu ya juga sudah begitu. Sekarang apa protes? Semuanya ikut kersane pengiran. Tapi nggak mungkin jadi lewat semantan ulama itu harus ngambil sikap. Kasus Ibnu Umar. Dia tidak makmum kelompok Sayyidina Ali Kerto, tidak makmum kelompok Muawiyah. Ketika dia ditanya, kenapa ya? Ya ini kan pas jelas baiknya, hasilnya sholat kan pas jelas. Ya saya ikut, karena tidak saling membunuh, saya ada ikut-ikutan. Jadi boleh ngambil kesimpulan begitu di zaman akhir itu. Nah kita kadang kan pecundang, misalnya wong-wong sing biasa mondok suwi, itu kan mentang-mentang ahli makhluk mbek muafek, itu nak sholat nggak tahu menangi takbir. Imam rakaat 4 baru. Tapi nak tiang-tiang ormas teng kota-kota itu hampir muni jamaah mesti menangi takbir. Ini dari kita mondok. Wah, orang menangi fadilah. Dengan metode ini rata caranya jadi masuk oleh mereka teror. Terus gak gelem jamaah awal komentari di jamaah apa? Padahal ya gak begitu. Pulau bayang ini fadilah jamaah. Kalau saya melihat fadilahnya jamaah itu dari segi ini. Karena dewe Nabi fadilah jamaah itu terkonsen 2 biji. Itu menurut saya ada sekedar 2 sholat yang jelimete koyok ngono, cara dari awal tidak jamaah. Koyok opo variasi sholatnya wong Islam tak dunia malah macam-macam. Belum gitu. Umpama sholat kok munfarid dengan fantasi orang masing-masing, kegalauan masing. Koyok opo variasi. Ngak senjata PGG gak karuan semua ini dari ikan hilang ditutupi macam-macam. Orang ditutupi terus balik yurabil lah. Kayak gitu kalau mau tengene, mbak kok ngoten di ibu igane Nabi Adam dijupuk sitok, dijupuk sinten pangeran orang nyolong. Mereka jadi dijupuk pangeran digo sinten Allah. Ada dari wedok di bengkok mergo diambil kanggo napa? Di bengkok dia orang gaweane pangeran untuk pangeran salah hitungan aneh-aneh wae. Pancen patute digawe kok iku om. Nah digawe kok rambut malah ra enak. Dadi bojo rasane koyo pon. Itu aneh-aneh wae. Nanti yang Turki ini nak sholat nggak? Ya biasa tangannya dilepasnya. Kasus yang baris. Nah, orang Arab malah tidak boleh nak sholat malah parah. Karena nak pas haji itu orang sholat HP tim diangkat sorry raih. Malah parah benar. Pulau termasuk orang alim itu terang carane wajah. Pulau sering ditakuti. Gus kalau kayak itu gimana? Kalau kayak itu, aku cek saja ini Maliki, ini Hanafi, ilmuku cek cukup. Bareng angkat HP dijawab. Ilmu kuntek. Pulau itu mau coba apa tuh? Sholat model dia, aku cek itu lah ngesam saking ngaji pada tidak bocor. Tapi tak ada HP diangkat. Dia angkat ada solisain. Wah, itu bodoh. Itu gak silap lagi ngomong. Bodoh. Parah. Namanya nih mendengar suara teman. Lagi kita ini ngalami konflik silap mulai mazhab akidah macam-macam. Mulai dari urusan kasus sepele, kasus motor bismillah. Fatihah motor bismillah, orang gegere gak berapa. Lalu yang lucu sudah pas imam itu Surabaya motor bismillah. Di sudah yang terkenal mana terau di Indonesia. Imam itu Surabaya macam apa? Dan yang biaya yang sebagian keluarga keluar setangga. Pak Sudet juga baca bismillah. Aku fitnah ya, lebih. Ternyata Pak Sudet itu umur-umur. Mereka itu Surabaya, maksudnya karena tinggi imam itu masjid agung. Wah, ngeri juga nggak dibilang mikir. Ya kan macam-macam. Kadang-kadang haji tak kok ya aneh-aneh. Gus sholat pulau teng masjid haram sama apa boten ke imam Ramadan apa. Bisa boleh ya. Wah aneh-aneh. Rasa ora kudu imam, gue dhewe nak sholat iki iso rasa. Ngetut ae rasa. Aneh-aneh.
Kita ini kadang terjebak oleh pertanyaan. Dulu untuk tidak tahu, mesti krono kesalahan imam. Kesalahan kita pun menjadi tidak. Masuk ke nganggep kok mati pengiran dari jembar itu ya mari kita. Nganggep ke ben imam itu. Hanya anggap baik kerungu orang mojo, anggap baik kerungu. Itu jadi bantah. Kalau nasi dia jam beli dari imam. Ya bantah. Wah wadah nopo. Gimana motor tenan itu? Wah susah ketemu motor. Siapa ya? Dia kau ikut gue, mau melakukan video di sini imam. Lu udah seneng ngemdarane wong liya rasa. Roti ngemdarane wong liya kat. Biasa mawon imam Ramadan sanggep moco tapi kiraku. Karena beliau keyakinan kula secara akademik. Quran teng Arab Saudi ini nulis bismillah fil Fatihah itu satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Padahal ijma' ulama, ini bukan khilaf, ijma' ulama, Fatihah itu dihitung ayat. Dan itu Quran Arab Saudi nulis bismillah itu ayat. Jadi khusus bismillah yang Fatihah, teman delok mengenai Quran-Quran teng Arab Saudi, nulis bismillah itu satu. Alhamdulillah. Beda dengan bismillah di semua surat, itu enggak ada nomornya. Artinya keyakinan ulama Arab Saudi sendiri bismillah itu ba'dul ayat minal Fatihah. Karena bisa dikasih. Berarti permasalahannya kan dengar atau tidak dengar kan? Karena mereka harus meyakini bismillah itu bagian dari Fatihah karena ditulis. Paham ya? Kalau balik lagi, Quran Arab Saudi diambil bismillah itu untuk Fatihah ya ditulis. Alhamdulillah. Padahal khusus Fatihah itu jumlah ayatnya disepakati jadi itu khusus Fatihah. Kenapa walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal itu kan Fatihah belum ayatnya khusus itu. Kata-kata kudu itu, tidak ada itu pengiran, ada orang yang wani banget. Surat liane itu hilang, kita darah ini berikut, kita darah ini 20. Karena misalnya kasus alif lam mim itu ayat 1. Tapi nak alif lam rombos, dan Imam Asim ya lucu. Foto-foto alif lam kan beda, tinggi tok. Boten. Teman delok, nah alif lam mim malah itu. Kadang alif mim ra yang dawa malah ora. Perkara iki ya jelas kok ngono ya. Makanya jadi misteri perdebatan napa jumlah napa ayat jumlah napa ayat. Paham ya? Jadi kalau suwon lewat ngaji ini dan nganggep perbedaan kita antar kelompok itu bocor. Dalam hal yang kita sepakat ada sholat ya sholat saja. Karena barokah sholat terbuka itu tidak membuat ruang bagi wong sing fantasi atau khayal dengan gayanya masing. Mulai kulo fanatik jamaah, meskipun kulo jarang jadi imam tapi jamaah. Atau kan kulo di jamaah imammu, jarang kulo jadi imam. Karena tak pikir dengan wong awam lah ngimami, niku mau tidak mau standar. Ya baru kayak jamaah, wong paling awam lah nak ngimami gelem ra gelem. Kulo nanti teng pinggir masjid kulo, teng desa, ya teng kawasan kulo terkenal desa Abangan. Niku ya orang masjid, kulo biasa makmum. Imamnya terkenal preman. Ya kulo biasa makmum. Tidak perlu kok makmum preman. Pas sholat pas ora preman. Tempat sholat pak ape. Aku pas memang ora ramai lah. Kulo nanti teng Bandung itu 4 bulan. Niku penelitian dia kerja. Tahun pinten lali, soalnya 4 bulan. Niku wonten seorang kiai. Niku nak itu waktu bulus. Kalau teng Rembang berapa ini ya atul apa? Bulus. Anak itu wis perawan. Iku katokan cekak ada di sumur perawan. Karena teng Bandung kan KF. Dekat cukup banget tuh KF. Padahal anaknya kalau teng Rembang ya takut kalau wong namin. Itu menunjukkan bahwa agama ini bisa jalan tanpa ideal. Dia ini tukang ngaji titik, ya aku mau ngaku. Dia ini adol bulus. Agamanya apa? Bahkan banyak kiai yang anaknya kasus, agama juga. Karena yang mensyaratkan ideal itu pasti khawarij. Umpama agama syaratnya ideal, kiai kudu ngalim, hafal Quran, kudu apik, anake kudu apik, lakone kudu apik, tutup agama iki. Karena stok dai nanti kurang sekali. Mulai mikir sing dawa, justru tidak perlu ideal, itu agama akan baik. Karena yang mumpuni banyak.
Lah sing ulama-ulama sing resi-resi cukup meluruskan fatwa yang sifatnya hukum. Itu memang harus ulama kalau fatwa yang sifatnya. Tapi kalau perilaku sosial enggak apa-apa. Nyatanya tidak baik santri ini kita atas, ngaji ke atas. Padahal pegawainya adil nopo. Daerah pulau nanti itu daerah di titik santri ini mah. Betapa itu, uang sing ngaji titik jadi gitu tuh daerah orang. Aku mulai agak titik. Mas yang uang dari uang nggak dari uang alim repot. Gitu kok mah, gresok teng pasar, gak cukup itu orang tahu sembunyi-sembunyi terang-terangan gitu ya. Bermaghrib di mulang Quran kan. Dari sak ya bae mulang dunia, ya alim dia. Hampir semua kiai pakai sing aram nabi itu di sing ngajine beda. Dengan itu Dupi ya kan. Dari alasannya. Jadi apa dupi itu mulai agak nopo. Aku kabeh ke bisa naratif. Saya mati dan ya itu saat itu mati. Ya ganti-ganti seneng. Ya itu memang ya begitu bang. Jadi kalau tunggu ya, jenengan nak terlalu banyak ideal, itu jadi khawatir. Ya akhirnya terjadi tenang. Wong khawatir itu nyesal dari perilakunya di final, itu dianggap gak sukses nih. Akhirnya mereka diazam mata ini di final. Muawiyah ya apa ini, Amr bin As ya apa ini. Ketiga tokoh dianggap yang tetap perpecahan wong itu. Wong khawatir itu kusuk-kusuk. Nari nopo to nak ini khataman to. Tapi orang siap nompo kode dari pengiran nak gawe dunia gak dia. Jadi perempal. Jadi di finali di paten. Muawiyah delala pasti itu meriang dari kami imam. Si imam ini asidane kena penjutan. Amr bin As dibaca namun kena gogongnya berenang. Jadi kepengen nopo dunia ideal, tapi malah dengan kekacauan yang iku padha kowe kepengen kabeh kiai itu ideal, anggap kiai mbok kritik. Akhirnya malah agama ini kurang stok dari, kurang stok modal. Makanya kritik kiai atau modal itu hanya fatwanya saja. Mau ngeri ya kalau fatwanya harus kita lawan, kadang ngawur. Itu saya lawan sampai. Meskipun sebenarnya tak apa juga nanti apa. Artinya kalau lama kan tidak apa, orang loro buat dulu kan lumayan. Kadang fatwanya akan ngawur sekali. Jadi tadi kiai itu disugal, tidak diregani kok. Mana ada tujuan dalam Islam kepengen diregani, bukan menyesatkan sekali kan, menjadikan orang sebagai tujuan, bukan harus kita lawan. Ini orang ngomong, aku disugal, terus bosan marah, gue jujur, gue apa? Ya kan itu kan urusan pribadi kan. Baik malah kalau dia ngomong gitu, aku disugal, bosan apa? Paham ya, jadi dalil kula kenapa ulama-ulama itu fleksibel, makmum sesuai dengan bersama kelompok yang salah paham ilmu asyarah bil ma'ruf. Karena kata Ibnu Umar putra Sayyidina Umar dan menangi Rasulullah, kita ini semangat perang dulu, mergo kita jelas-jelas, musuhnya jelas. Makanya ulama itu dia bocah grup musuhan, mergo ulama itu dua mama. Kita musuhnya jelas, tapi musuhnya. Saya pernah ditelepon sama santri saya di Sidoarjo di Surabaya. Ini nyata. Ke saya ini ngadepi satu kelompok tertentu yang ahli hadis. Memang mereka bisa baca hadis. Katanya semaan itu bisa karena satu hari khatam sekali. Padahal jelas dalam hadis Rasulullah, iqra'u fi sahri. Kamu baca Quran khatam 1 bulan saja sekali. Ketika sahabat itu masih niku, pasnya itu Abdullah bin Amrin. Saya kuat lebih dari itu. Iqra'u fi usbu'in. Kamu baca berapa? 7 hari. Terus ketika sahabat tadi saya masih kuat tadi. Terakhir Nabi mentoleransi dia tidak iqra'u fi salatin. Kalau terpaksa satu khataman 3 hari. Terus sahabat itu masih tentang, saya lebih bisa kuat lagi. Ada Nabi diabaikan, Nabi tidak tadi berkenan. Itu dibekal dari mereka bahwa Nabi itu melarang orang baca Quran khatam. Terus saya cek di arahnya Bukhari itu lalu di Bukhari saya cek. Gue nak nih Bukhari ini sampai rambut itu berarti. Wah, nggak dibilang aneh. Karena Bukhari itu ada yang 4 ada yang 5, yang sekarang ada yang 1 apa? Yang era kertas tipis. Dan itu saya punya semua, mulai dari patang juz. Dan saya pernah baca kata, Kak Kodan begitu, patang.
Dan saya masih ingat, maksudnya ini bukan urusan sombong, ben beruang ngerti, nak fatwa itu dong. Dia jawab lah. Bulan orang yang nelfon saya itu anak dia ya, anak dia gede. Itu yang debat sama tuh alim. Alim tuh keluar kalah di waktu kemarin. Ya memang dia orang alim aja. Dia suruh nelfon saya atau saya nelfon siapa? Gitu. Lalu suatu saat dia ketemu sama ya bos saya. Dia cocokkan api-apinya. Terus panik macam itu, panik. Masyur ngalim penting. Terkenal ngalim ya penting ya. Kalau tenang. Nah itu kan jelas di hadis Nabi melarang khataman 3 hari saja dilarang, apalagi apa? Sehari ada. Iya tapi ya, semoga perintah Nabi lah pokoknya. Maksudnya seperti itu, saya mikir. Ya semoga perintah Nabi lah pokoknya. Nabi kan jauh khataman per 1 bulan sekali, atau per seminggu sekali, atau per 3 hari. Itu boleh lah. Sampai sering khataman tolong direbuskan, yang tahu. Meriah. Uang nak hati elek itu nengannya kok ngomentari wong ini. Nabi itu ora kok mau ngelarang kowe maca Quran sedina hatam, tapi nonton per 3 dina hatam per seminggu. Wis iku wae lah kok. Jadi ini orang nasional gak tahu khatam per rumah khatami pada Ramadan. Akhirnya ini mikir, kenapa saya ada kepikiran situ? Karena kamu udah ahli kayak saya, kamu. Kamu udah ahli kayak saya, melalui tafsir itu takarmu. Ya sama seperti orang menentang tahlil, menentang mulut dan macam-macam. Ini tidak ada hadisnya itu bisa mulut dan bisa ini. Podo cangkem elek tukang komentari wong ora ono hadis ya. Karena hadis Nabi wong sing apik ora cangkem elek. Iku ya ora ono hadis podo ora ono hadis. Orang sering ditanya, pertama yang ngelem kula, Pak Bala, Anda ini kan ahli hadis. Apa mulut dan itu ada hadisnya? Ya podo cangkem elek ini ora ono hadis ya. Oh podo ora ono hadis ya geger. Rumah sana wong dia orang haji dia nak dia nopo. Mana ada jalan nabi wong tangkem nopo. Jadi itu memang repot. Jadi makanya ya gawe nabi turuti mawon. Bahwa nabi nyuruh jenengan per seminggu hatam per 3 hari. Itu gawe nabi sama dewi ini jadi tahu hadis Bukhari. Jadi hatamnya tahu dari kamu. Nah itu memang ya itu memang harus ulama ya kalau fatwa sejelimet itu. Makanya memang resikonya ulama memang harus di fatwanya saja. Mulane ulama itu cara kula. Kalau sapati imam ini biasa mawon jadi imam, kadang-kadang imam gitu. Kadang-kadang mawon. Karena beban ulama menjaga fatwa itu sudah rumput karena jelimet. Napa? Jelimet. Fatwa itu jelimet. Boten jelimet ya tadi contoh yang paling populer kasus Mina misalnya Romil Zimmer. Balang jumroh itu kalau tanggal 11, 12, 13 kan semua ahli hadis sepakat riwayat Rasulullah balang Badat Jawal. Nama? Badat Jawal. Harus ada setengah 1. Ketika dipraktekkan berpuluh-puluh tahun malah terjadi tragedi Al-Mu'azzim. Karena orang berjubel di satu waktu. Karena misalnya Badat Jawal setengah 1 dihitung huruf itu sudah kodok, berarti hanya ada waktu 5 jam atau 6 jam. Ada yang menghitung kodoknya itu nunggu jam 12. Kamu misalnya nunggu jam berapa? 12. Berarti ada waktu 12 jam. Ketika banyak tragedi termasuk Sayyid Muhammad Jabba memfatwakan boleh lonju setelah subuh, setelah fajar. Jadi dimulai jam taruh saja jam 5 ya, jam 5 pagi. Itu kan berarti kalau jam 5 sampai boten sampai waktu habis. Berarti kan gamane dari 12 jam nanti menjadi 24. Ya, pinter. Lengge, kan lumayan kan waktunya diolor ke depan, yaitu mulai gagal pagi. Lah nak mungkin itu nganti hilal pagi. Rak pinter? 24 jam. Akhirnya longgar kan. Wong kemarin saya haji itu masih banyak yang balik loh. Ragilum Romil jam 9. Gara-gara haji sebatas. Jadi yang tidak ini sunnah Rasul. Akhirnya kalau tantang, enggak.
Nak masalah sunah rasul sama enggak aku. Bukan karena saya sombong, ini urusan profesional. Sama nggak boleh berapa ribu hadis. Wah ya, ada apa? Tidak ada paham, jadi repot kan. Anak yang hafal menamuni sunah rasul, yang hafal menengah kan malah rusak dunia Pak. Malah nih wong ingin ilmu itu diancam, dikalungi api sama neraka. Saiki wong alim yo tawadhu kabeh, lan rusak. Sombong wajib. Nek alim tenan. Gawe nabi idza zuharatil fitan wal bid'ah falyudhiril alimu ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nabi ajmain. Nak fitnah iku wis ketok, campur aduk fatwa wis ketok. Wong alim kudu ngetokno alim. Falyudhiril alim ilmahu. Wong alim kudu ngetokno alim. Nak ora dilaknat. Saiki wali ya, wong sing tawadhu merasa bener. Sing ngaku alim dianggap sombong wis wali. Mergo wong tawadhu dadekno ilmu beku. Nah alim berarti kan alim bagi tawadhu. Mergo nek tawadhu kan ilmu jadi beku. Karena enggak ada yang lawan fatwa yang salah. Makanya Sayyid Muhammad itu mati-matian belum membela Romli Qobla Zawal alamnya beliau. Sekarang Rasulullah Romli Qobla Zawal jam 1:30 taruh saja 1:30. Apa kalau Nabi melakukan itu terus mengikat? Contohnya gampang. Nabi itu kalau sholat awal waktu apa akhir waktu? Awal waktu. Apa terus sholat itu hanya awal waktu? Akhir waktu tidak boleh. Karena Nabi tiap sholat mesti orang sepakat kan sholat boleh di akhir waktu. Padahal Nabi kalau sholat wong rokaat Nabi juga dari kurma. Segera kurma wajib juga. Jadi kalau Nabi itu ganteng, berarti elek haram. Mereka Nabi-nya ganteng kok ini. Dan ternyata orang-orang yang di Sunnah Rasul paling gak siap tidak debat poligami. Mereka nak poligami itu bikin hadiah. Alhamdulillah suami saya sudah mengikuti sunnah. Sekarang kalau Sunnah Rasul yang detail, Nabi poligami sampai istri pertama meninggal. Kabeh ahli tarikh sepakat, Nabi garwane kakak gak ada tidak meninggal. Tapi kenapa mereka tidak bilang syaratnya poligami setelah istri pertama meninggal? Allah yang meninggal. Gak berani kan? Kalau mereka karpi ya tetap untuk tahu, rasa hati kita. Itu bukti paragraf mereka menamuni sunnah Rasul, tapi tidak siap dengan detail-detail sunnah. Oke, poligami sunnah, sing kuat. Sunnah jatuh kalau masalah rasa dilarang, kok kan rasanya gue. Ya tapi kalau persis sunnah Rasul kan, Nabi poligami setelah atau tidak. Tapi tidak ada ulama yang bilang bahwa syarat sahnya poligami nunggu istri pertama. Nah, ini paling angel dalam memahami ilmu hadis. Jadi tidak ada jaminan kalau Nabi melakukan, kemudian mengikat jadi syarat sah. Ya, kemudian mengikat jadi syarat sah. Jadi artinya begini, kalau Nabi Romyu Bada Zawal 1:30, itu tidak jaminan kalau selain itu tidak. Paham ya? Alasannya Sayyid Muhammad dan mufti-mufti sekarang, buktinya Romyu tanggal 13 itu boleh ditinggalkan. Ini nafar awal, ya, berarti tanggal 13, rata balang nopo. Terus Sayyid Muhammad, nak balang jumroh total oleh ditinggal, namanya terima maju kan keringan. Ya itu apa oleh membombardir istihad, apa mana terima nopo. Kalau ada ingat sekarang disepakati, sekarang Robiqatul Alam Al-Islami juga mengeluarkan fatwa. Saya itu punya kitab tentang haji itu duanya, mulai yang zaman Nabi, yang sekarang Tabi'i itu Surat. Yang sekarang Imam Syafi'i tahun 400-an. Terus yang sekarang saya punya kitab itu per 100 tahun itu punya semua. Saya kebayang. Kalau sekarang yang mufti sekarang itu Profesor Dr. Husain Ibrahim satunya. Itu wakil ketua mufti Jiwa Haji. Saya juga punya untuk fatwa haji. Sekarang kan misalnya Jeddah. Jeddah itu ada yang bilang mikot, ada yang bilang tidak. Ya Indonesia yang fanatik kan akan mikot yang Solo. Mereka mau neng bandara, kangelan. Akhirnya kadang neng Yalam lah, pesawat neng diberi Yalam, dimulai waktu mikot dimulai. Menjual pesawat oleh Salim, dengan dikoplok, Pak. Padahal banyak sekarang fatwa Jeddah itu dihitung mikot, menggantikan apa Yalam. Tapi Jeddah yang airport loh ya, bukan Jeddah yang pelabuhan. Karena beda sekali kalau Jeddah yang airport,
itu ada yang menghitung jaraknya sampai Mekah itu 107, ada yang bilang 127. Berarti jelas di atas 2 marhalah. Tapi kalau jeda yang pelabuhan, zaman bahasa haji itu jeda pelabuhan. Yang dibahas di Anatul Talib itu yang jeda pelabuhan. Itu memang lebih dekat. Sehingga 50-50 ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Tapi kalau jeda airport, karena di mana-mana airport itu kan tenjogo ini sekarang. Airport kan lebih jauh. Itu banyak yang bilang boleh. Orang pusing. Di pulau ini haji ini mulai takut ulama yang sunni sampai ulama yang macam-macam. Karena ulama itu repotnya sama seperti dulu kebingungan menyangkut hukumnya mabit di Mina jadi. Jika dia itu fanatik nyolong berosot dari sana yang Mina, nikotin. Nah orang gak legor, nyongkol. Itu sudah begitu. Mana-mana ulama kualat tenang. Orang tersiksa oleh ulama. Loro-loro di gua ulama karena hukum ramelok ngakonilan kudu ro kapane. Nek wis antar fatwa padha ulamae, padha cangkem elek. Karena ulama mesti saling hakul. Dan itu bagus karena untuk jaga kompetisi ilmiah. Ya Allah wis orang punya dia enggak tapi kalau kita tenang. Ya malah seru, malah apa? Kalau nanti ditantang dia, alim alim ini besar, alim aku. Tak mau. Lah ya nanti ngalim sudah umum, non aku karena tak umum. Tak kamu kerja orang tua itu tenang tapi. Kue polling gitu, segarane alim wakai aku ya. Ya coba dong. Perkaranya karena dalam fatwa itu mirip, gara-gara dia tahu bulan betul. Nih, dia jabat di salah satu ketua ormas besar, dia ketuanya lagi, dia jabat. Wong ulama fatwa nanti ono guyonan ini, sampean bentrok seni dari ulama. Cengkeh itu kan wangi, cengkeh. Sampean nak, wong itu gawe daftar kadang juga kayak cengkeh, cengkeh aromanya semua. Itu pernah ada wacana, wong Islam tak oleh rokokan. Mereka tak tahu berarti yang wangi. Ya rasa masuk akal, memang dalam satu sisi cengkeh itu, pasal rokok itu ono apa? Yang menghentikan fatwa itu satu orang ulama cangkem elek. Ya nek ono Jumatan rokok anai. Karena Jumatan kesunatan nggo wangian. Langsung bungkus fatwa itu ora sido. Nah ini bukti bahwa ulama itu harus ada kontrol. Karena kalau ada pembanding, terus wong kita ora cerdas sih. Iya kalau cengkeh jaga wangian, berarti wong Islam kan gak oleh nganggo. Tapi wong Jumatan kesunatan kan nganggo bawa. Cangkem mungkin loh, orang cangkeman itu kan. Nah itu pentingnya fatwa, makanya ulama itu boleh ijtihad kalau jimai, kalau masal. Karena mesti orang cangkem elek wow. Ada kontrol. Malah nak wani dari ulama itu duani polemik, tapi itu sebuah ulama. Ojo kamu tahu ora paham. Tapi ini penting itu tadi pasti ada kontrol. Malah masyhur begini perdebatan ulama. Haris al-Muhasibi itu sufi-sufi nemo. Enggak ada wali sepopuler Haris al-Muhasibi. Dia itu orang sufi besar. Angkatannya Ahmad bin Hanbal. Bahkan sange sufi negenya itu nak liwat pengdalan, rawani motor buku. Mereka kok gasar, mungkin orang lampu kan motor. Padahal di motor lampunya tetap mulu. Saking sufi. Kalau terakhir wong juhud motor itu si Hasan. Hasan itu termasuk dari 70 yang hidup kiri itu. Kiai paling sulit kan sido gini. Gak itu omai ditutup. Nganti foto sido gini itu kan besar sekali. Itu nak omai dibuka itu minimal salam tempel 5 juta itu minimal. Itu ditutup. Pergi wong salam tempel. Saking dirutin. Ada dia kayak itu. Dia kan paling murid. Kesukaan itu. Saya menangis karena pasal nikah itu yang doa. Jadi aku kabur. Di terakhir mungkin yang dinikahkan itu saya kabur. Jadi orang kuliah waktu itu gede nanti. Tapi kalau nggak seseru beliau karena waktu tak mulai sampai yang tidak. Itu rumahnya dikasih kerai pembatasnya. Dia miskin ya, akibat orang itu kan miskin. Itu dikasih kerai. Kekuatan kau nak lampu nih kangkang lebih. Kekuatan dia nganggu tanpa izin. Dan itu yang pernah lucu, dia didolani seorang kiai sama-sama juga. Kiai dari Jawa Barat. Dolan tentu. Santri wis kiri santri metu. Mau ketemu siapa? Hasani.
Ya itu gue berarti, tangi itu gue berarti. Soalnya ketemu orang dia itu unik tak. Dari mulai terbatas, sebagai kangkang tenang, mon, gamel mon, bah, kompor itu gamel mau dia, dengan LPG gamel mau. Lalu gak dari tempon tak gamel mau. Buatan keluarga tak pamit sing duwe, biasanya sing mau orang sing ra duwe orang kangkang. Wah kena dititani wong anggere sing lomo mesti sing ora. Malane pejabat koruptor lomo-lomo kok ora duwike dhewe. Boten, nak kula ora entuk izine aku tumpat. Ya tumpat mriko Pak, mergo mandel tadi. Akhire Pak Tua iki ora pasar tuku apa. Pemene tuan kiai den-denan mergo mata dhewe. Niku riya. Kulo nu menangi tiyang sing aran radio, sing unik-unik. Nate wonten kiai teng daerah kulo niku ngaramno bank zaman tahun 8486. Kulo nate tuan. Niku kaji niku nganti omahe tegale kabeh mergo kok liwat untuk muate. Ini ngaramno speaker. Niku wasiate lucu. Wasiat putune kanca kulo, cuma ora mati pendem sing jero. Ojo dulu kok dulu. Jadi saking disunting wasiate nak mati kok dulu. Terus kiai ora diundang dulu gobal lamo kabeh. Kiai rata-rata gelem di negara-negara dene kok gobal apa? Amon. Bareng kiai iku mati tenan putune kan kok cakap kula. Piye Gus wasiat niku dilakoni to? Lha wajib dilakoni. Bae ku geruduk wae. Wah, kiai ngalih wae kanthi. Kalau tak balik cerita tentang Harith al-Muhajir. Ini pentingnya debat ini, ada kontrol. Terus dia itu anti Mu'tazilah, anti nomor. Terus ini cerita di Ihya. Harith al-Muhajir ini pamit sama Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad, saya ini mau ngarang kitab Firodil Mu'taziyah. Saya akan menentang orang-orang yang apa bis. Terus dari Ahmad ini ketok nih. Nah, Ahmad bin Hanbal luwih wali timbang Harith al-Muhajir. Dua beliau sama-sama wali. Cuma sitok wali ilmu, sitok wali juhud. Wali ilmu juga tetap juhur wali ilmu. Ahmad bin Hanbal itu satu hanya nulis hadis. Bahkan dia mimpi ketemu Tuhan itu sampai lupa jumlahnya. Tidak ada ulama yang mimpi ketemu Tuhan kayak gini apa? Ketemu Nabi malah rakyat itu. Nabi orang bukan itu. Mimpi tak ini juga parah. Semua pun agak wali parah. Pakai malah mimpi untuk gue. Barang terakhir apa duit? Lah iya, wong marah-marah cek nomor dhewe seneng ngimpi nganti sono. Gua sering marani wong. Gus ngimpi tuh duit tak wilane iki. Yo tak wilane kabeh turu kepengin duit. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad. Alas tatah bidit atarum awalan. Bukankah kalau kamu menentang artinya cerita bid'ahnya mereka dulu? Iya. Jangan-jangan pas Anda cerita tentang alasan mereka, pembaca itu lebih tertarik ke alasan mereka. Ketika Anda mengerat mereka, menentang mereka, pembaca lebih tertarik pendapat yang berarti kamu hakikatnya adalah penyebar fitnah. Jadi ku mirip koyo kowe bahaya gambar pornografi, tapi gambarnya kok pasang jenis-jenis gambar yang harus dihindari. Lah sing motor ora motor dihindari ku mau. Luwih tertarik delok. Padahal ditulis hindari gambar-gambar yang seperti ini. Lengkap banyak juga. Banyak ulama sunni menentang mazhab tertentu. Misalnya dalil tahlil misalnya. Terus dia nulis alasan menentang tahlil bahwa Nabi tidak pernah melakukan. Sahabat tidak pernah. Kita-kita yang terima kiai kok melakukan. Kesalahannya satu, bahwa gini, bila jubli wongnya tertarik yang pertama mau. Nabi yang ngelakoni, kini ngelakoni prawara sampai. Artinya jangan kira kitab-kitab polemik itu lebih menguntungkan yang kita yang mendebat kadang menghikayakan mereka, pembaca tertarik. Makanya terjadi guyonan saat ini. Harith al-Muhajir ini antara ulama kira pamela-mela itu. Kita-kita yang di pondok pesantren salah.
Sama saya kita beda izin kaum modal kafe. Kira pendapat Mu'tazilah itu contoh kitab yang dikarang Mu'tazilah apa kitab yang dikarang Ahli Sunnah? Ahli Sunnah kan? Kamu kenal mazhab mereka itu dari promosi Ahli Sunnah apa dari promosi Mu'tazilah? Ahli Sunnah. Berarti saya nyebar Mu'tazilah kitab Ahli Sunnah atau kitab Mu'tazilah? Ahli Sunnah karena kita tahu pendapat mereka. Sama, ada kelompok yang sesat tertentu. Tapi kelompok pertama atau kiai ini. Berarti yang memperkenalkan kelompok sesat itu kiai ini tahu dia. Kiai mu sendiri kan. Dari ini. Padahal santri aja tidak tahu ilmu. Paham kalau maksudnya? Sama dengan ada gambar-gambar porno atau televisi, dari gambar-gambar ini disebut bedanya ramoto dari mau gak penting. Gambar ini. Masalah bid'ah ya kayak itu. Kadang kita ngarang kitab tentang bid'ah, mau kita luruskan. Jadi orang itu sudah tertarik dengan kebid'ahan itu sendiri. Itu tadi misalnya mereka sudah tertanam. Kesalahan tahlil adalah Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Biasanya kan begitu alasannya. Masuk kiai di sahabat pinter kiai. Umpama hal itu benar mesti Sayyidina Umar di Kholi, Abu Bakar di Kholi. Kiai kan bingung dia alasan. Akhirnya ditentang. Umar di Kholi sudah jelas warganya. Semua di Kholi sudah jelas warganya. Macam-macam semoga alasannya macam-macam. Nah intinya kan dua alasan yang disandingkan ini kan bisa saja pembaca tertarik yang pertama. Ironisnya pembaca tahu karena cerita Anda. Ya, pembaca tahu karena cerita Anda. Sama kita kenal pendapat Mu'tazilah itu dari kitab Mu'tazilah apa dari kitab Ahli Sunnah? Kitab Ahli Sunnah. Kan lucu kan? Kita anti Mu'tazilah, tapi meromotek dong. Kadang meromotek nol kan mesti alasannya. Alasan Mu'tazilah itu begini-begini dari pembaca nih. Masuk akal juga ya. Barang dibantah, bantahnya gak meyakin. Itu termasuk min alamati nak wilayah di Sinten Ahmad bin Hanbal. Zaman itu beliau sudah punya teori ojo geman tentang bid'ah teman. Jangan-jangan malah itu menjadi promosi bagi nopo.